Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau production aspect. Technical decision making adalah menurut Hansan dan Woman keputusan takis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung akan terbatas. Model pengambilan keputusan menurut Hansan dan Woman terdapat 6 langkah, yaitu menggambarkan proses awal pengambilan keputusan, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, kedua mengidentifikasi alternatif, tiga mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, empat menghitungkan total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak, dan yang terakhir adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Kemudian jenis-jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Tiga, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Keempat, menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian ada analisis pengambilan keputusan. Ada dua, yaitu keputusan rutin dan keputusan khusus. Selanjutnya adalah sistem manajemen biaya dan activity based management. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajer untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan perencanaan strategis dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian tujuan dan manfaat basic management activity. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan customer value secara berkelanjutan dan penghilangan pemborosan. Kemudian manfaatnya menurut Supriyono, yang pertama mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian, yang kedua menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa, yang ketiga mengidentifikasi aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya tentang standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Manfaat standar cost diantaranya bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian, operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Tipe-tipe biaya standar. Yang pertama berdasarkan tingkat harga, ada yang standar ideal, standar normal, standar kurang, dan standar dasar. Kemudian berdasarkan faktor dangkal prestasi, ada standar teoritas, rata-rata biaya waktu, standar lama, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai, dan didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Selanjutnya tentang sistem penanganan fleksibel dan support activity cost. Anggaran fleksibel adalah suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Support activity adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional. Support ini merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan agar proses kegiatan operasional berlangsung dengan baik. Kemudian keuntungan menggunakan anggaran fleksibel itu ada 3. Yang pertama, penyesuaian berdasarkan margin keuntungan dan biaya. Kedua, potensi untuk memaksimalkan pendapatan. Dan yang ketiga, peningkatan kontrol biaya.
Kekurangannya juga ada 3, yaitu kurangnya perbandingan pendapatan, kedua rumus yang begitu rumit, dan 3 tidak terlalu berlaku. Selanjutnya tentang akuntansi pertanggungjawaban dan Total Quality Management atau TQM. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang journey pertanggungjawaban. Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban: yang pertama, adanya struktur organisasi, kemudian yang kedua anggaran, ketiga pengelolaan biaya, 4 sistem akuntansi biaya, 5 sistem pelaporan biaya. Selanjutnya tentang Total Quality Management atau TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Adapun keuntungannya jika mengimplementasikan TQM ini adalah penghematan biaya, kepuasan pelanggan, mengurangi cacat, meningkatkan moral karyawan, serta membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. Selanjutnya tentang Investment Center Evaluation and Transfer Pricing. Investment Center atau pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas profitabilitas terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. ROI perlu dilakukan perbaikan apabila ROI yang dicapai tidak memenuhi target perusahaan. Cara meningkatkan ROI adalah dengan peningkatan penjualan, penurunan beban operasi, dan penurunan aktiva operasi. Adapun kelebihan dan kekurangan ROI. Yang pertama, mendukung manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan dan pengeluaran dan investasi seperti yang seharusnya terjadi untuk manajer pusat investasi. Kemudian mendorong manajer untuk fokus pada eksistensinya. Dan yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Kemudian yang terakhir, materi tentang hybrid costing. Hybrid costing sering disebut dengan biaya operasi, sehingga dapat juga diartikan gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan. Menurut Horgen, costing atau operating costing yaitu sistem kalkulasi biaya yang menggabungkan karakteristik perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses. Hybrid costing atau biaya disebut juga sebagai operating costing. Adapun karakteristik dari job order costing adalah perusahaan jasa manufaktur dengan melibatkan gabungan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead atau menghasilkan produk baru. Barang yang dihasilkan itu terwujud dan dapat disimpan dan diangkut dari pabrik ke pelanggan. Demikianlah materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.